Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muslim semuanya, perkenalkan nama saya Ninda Mardianti Yuliana Hermawan. Ini kali pertama saya membuat podcast. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman semua supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk menebar kebermanfaatan melalui konten-konten Islam seperti ini. Dan untuk kali ini kita akan bincang-bincang nih terkait dengan kesempurnaan Islam. Sebelum kepada pembahasan, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman semua, kenapa sih teman-teman memilih agama Islam sebagai agama kalian? Ayo, kira-kira jawabannya apa ya? Kalau ditanya seperti itu, saya teringat ketika dulu saya masih sekolah SMA, ditanya oleh guru saya, kenapa sih kalian itu memilih agama Islam sebagai agama kalian? Dan saya menjawab, karena mama dan bapak saya agama Islam, Bu. Salah nggak sih dengan jawaban seperti itu? Nggak salah ya, hanya saja memang dari jawaban seperti itu akan mengundang pertanyaan yang baru. Pertanyaan apakah itu? Nah, pertanyaannya, kenapa Mamah dan Bapak itu memilih agama Islam sebagai agama mereka? Ayo, kira-kira kalau ditanya itu, haruskah nanya dulu ke Mama sama Bapak? Nah, jadi pasti akan menjawab seperti ini. Karena kakek dan nenek saya agama Islam. Kalau sudah seperti itu, kenapa kakek dan nenek memilih agama Islam sebagai agama mereka? Karena Uyut dan Abah saya teh agama Islam. Kenapa Uyut dan Abah memilih agama Islam sebagai agama mereka? Ayo, setelah itu jawaban apa lagi nih yang akan dijawab? Ya, jadi memang dari jawaban seperti itu tidak ada salahnya, hanya saja tidak akan memuaskan akal, ya, tidak akan tidak sempurna. Ada jawaban yang lebih sempurna dari jawaban yang sebelumnya. Ketika kita ditanya, kenapa sih kita itu memilih agama Islam sebagai agama kita? Karena Islam itu adalah agama yang sempurna. Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Islam itu adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, bangun tidur, kemudian tidur lagi, bahkan sampai bangun negara. Tidak lupa juga bangun rumah tangga ya. Nggak ada yang canda ini. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ada 3 dimensi yang yang diatur di dalamnya. Yang pertama ada hablum minallah. Hablum minallah ini adalah hubungan dirinya dengan Sang Pencipta, dengan Allah, yang mana di dalamnya itu meliputi akidah dan juga ibadah. Akidah ini mungkin bisa dikaitkan dengan rukun iman, yang dimana rukun iman itu ada rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qadha dan qadar. Sementara dalam ranah ibadah itu bisa dikaitkan dengan rukun Islam, yang mana di dalamnya itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Nah, jadi jangan kebalik ya. Rukun iman itu ada 6, sementara rukun Islam itu ada 5. Itu di dalam dimensi yang pertama. Di dalam dimensi yang kedua ada hablum min nafsi, yang dimana hablum min nafsi ini adalah hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang meliputi bagaimana cara seseorang itu makan, bagaimana cara seseorang itu minum, bagaimana dia berakhlak, dan juga bagaimana dia berpakaian. Itu hal-hal yang tergabung, hal-hal yang
yang termasuk ke dalam hablum minafsi. Sementara yang dimensi yang ketiga itu adalah hablum minanas. Hablum minanas ini adalah hubungan manusia dengan orang lain, dengan manusia itu sendiri, dia hubungan manusia dengan manusia yang lain, yang mana di dalamnya itu ada muamalah dan juga ukubat. Nah, dalam muamalah itu bukan hanya sekedar jual beli, tetapi muamalah itu adalah proses interaksi dengan orang lain. Ya, jadi yang namanya interaksi kan lebih dari satu. Yang dimana contohnya itu seperti pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, kemudian juga kepemimpinan, pemerintahan. Ukubat itu adalah sanksi. Ya, jadi setelah kita telusuri bahwa Islam itu ternyata ya luar biasa. Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi tidak hanya tidak hanya mengatur dalam ranah spiritual saja, tetapi segala aspek kehidupan Islam mengaturnya. Gak mungkin dong Al-Quran setebal 30 juz sebanyak 114 surat dan juga ribuan ayat, itu nggak mungkin hanya sekedar membahas tentang ibadah saja, tidak hanya membahas tentang sholat, puasa, zakat saja, ditambah lagi dengan ribuan hadis. Pasti ada hal-hal yang memang diatur di dalamnya itu. Jadi betapa luar biasanya Islam. Nah, kemudian kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama Islam, tentunya harus terikat yang namanya hukum syara. Nah, apa hukum syara? Hukum syara itu adalah hukum-hukum yang hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Itu. Nah, begitulah resiko kita sebagai agama Islam harus terikat dengan yang namanya hukum syara. Ketika dalam pergaulan kita harus terikat dengan hukum syara, kemudian berpakaian kita, apalagi seorang muslimah itu harus menutup aurat, harus terikat dengan yang namanya hukum syara. Kemudian pendidikan kita, perpolitikan kita harus terikat dengan yang namanya hukum syara. Lalu bagaimana ketika kita tidak terikat dengan yang namanya hukum syara? Nah, ternyata kalau misalkan kita tidak terikat dengan yang namanya hukum syara, pasti kesempitan hidup itu akan bisa kita rasakan. Bagaimana ketika melihat perekonomian kita saat ini? Hutang di mana-mana, kemudian harga gas mahal, harga air mahal, padahal itu menjadi salah satu hal yang harus dimiliki oleh umum. Itu. Jadi melihat harga-harga di pasaran mahal, bahan pokok mahal, itu karena apa? Itu karena ketidakterikatan dengan yang namanya hukum syara. Melihat akhlak anak remaja saat ini yang jauh dari syariat Islam, kemudian banyak anak yang hura-hura, yang khalwat ihtilat, itu semua karena tidak terikatnya dengan hukum syara. Banyak tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan syariat, itu karena karena tidak terikat dengan yang namanya hukum syara. Itu jadi memang jangan sampai kita berpikir kenapa sih Allah itu banyak aturan-aturan, apalagi seorang perempuan gitu kan, perempuan itu harus menjaga diri, perempuan itu harus menutup aurat, perempuan itu harus ini itu dan lain sebagainya. Itu semata-mata karena Allah itu sayang kepada kita. Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Allah mengeluarkan aturan ini karena Allah tahu apa yang terbaik untuk umatnya.
Karena syariat Islam itu mengandung maslahat, ada manfaatnya dan sangat jauh atau menjauhkan dari yang namanya menjauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai yang ngakunya sebagai orang Islam, jadi kita harus terikat dengan yang namanya hukum syara. Jadi standar halal dan haramnya pun juga harus sesuai dengan hukum syara. Segala aktivitas kita harus terikat dengan yang namanya hukum syara. Kenapa? Karena nanti di akhirat semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita nggak mau dong selama ini kita capek-capek hidup di dunia, lalu ujung-ujungnya nauzubillah masuk kepada nerakanya Allah. Karena apa? Karena perbuatan kita tidak sesuai dengan hukum syara. Jadi mari gitu ya teman-teman semua, kita muhasabah, kita mulai azamkan niat di dalam hati. Saat ini kita harus terikat dengan yang namanya hukum syara. Karena suatu saat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. So, teman-teman semua tetap semangat untuk terus melakukan aktivitas kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf di belakang atau backgroundnya itu ada anak kecil, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.